semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif teknologi digital pada kehidupan mahasiswa. Topik ini sangat penting karena hampir seluruh aktivitas kita sekarang terhubung dengan teknologi, mulai dari belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, hingga transaksi keuangan. Semuanya dilakukan secara digital. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana teknologi digital memberikan manfaat, tetapi juga membawa tantangan yang harus kita hadapi. Teknologi digital adalah seluruh teknologi yang bekerja menggunakan sistem komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan teknologi terjadi sangat cepat. Internet semakin mudah diakses, media sosial berkembang pesat, dan berbagai aplikasi baru muncul untuk membantu aktivitas manusia. Contoh sederhana saja, dulu kita harus pergi ke perpustakaan untuk mencari referensi. Sekarang, kita hanya butuh mengetik kata kunci di Google. Dulu, mengirim pesan harus menunggu berjam-jam atau berhari-hari. Sekarang, cukup beberapa detik. Perubahan ini menunjukkan bagaimana teknologi digital sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kemudian, dampak positif teknologi digital. Teknologi digital memberikan banyak sekali dampak positif. Saya akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah kemudahan akses informasi. Sebagai mahasiswa, kita sangat terbantu oleh internet. Materi kuliah, jurnal ilmiah, artikel, e-book, atau video pembelajaran, semuanya bisa kita akses dengan cepat. Platform seperti Google Scholar, YouTube, atau e-learning kampus sangat mendukung kegiatan akademik kita. Kemudian, yang kedua, teknologi digital mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Dengan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Line, Zoom, dan Google Meet, kita bisa berdiskusi kelompok, meskipun tidak berada di tempat yang sama. Komunikasi dengan dosen juga lebih mudah melalui email atau pesan singkat. Bahkan banyak perkuliahan yang bisa dilakukan secara online. Kemudian, dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Banyak aplikasi yang dirancang untuk membuat mahasiswa mengelola waktu, membuat catatan, menyimpan tugas, dan mengerjakan pekerjaan secara kolaboratif. Misalnya, Google Docs, Notion, Microsoft OneNote, dan aplikasi to-do list. Hal-hal ini membantu pekerjaan kita lebih cepat dan efisien. Selain itu, ada dampak positif lainnya yaitu kesempatan baru di dunia digital. Banyak mahasiswa yang mulai belajar bisnis online, menjadi freelancer atau membuat konten digital. Semua itu dimungkinkan karena teknologi digital memberikan akses luas untuk mengembangkan diri dan menambah pengalaman. Di balik semua manfaat tersebut, teknologi digital juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Dampak negatif yang pertama adalah kecanduan media sosial. Banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll TikTok, Instagram, atau bahkan bermain game. Hal ini membuat fokus belajar berkurang, menunda tugas, dan menurunkan produktivitas. Dampak yang kedua adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Informasi di internet tidak semuanya dapat dipercaya. Terkadang berita terlihat meyakinkan padahal tidak benar. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah paham atau bahkan ikut menyebarkan informasi yang salah kepada orang lain. Kemudian, dampak yang ketiga adalah keamanan data dan privasi. Saat ini banyak kasus pencurian data pribadi, akun diretas, dan penipuan digital. Misalnya, pesan palsu yang meminta OTP, link yang mengandung virus, atau aplikasi yang mengakses data tanpa izin. Jika kita tidak waspada, data pribadi kita bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, dampak negatif
destruktif yang keempat yaitu cyberbullying atau perundungan digital. Ini berupa komentar jahat, body shaming, atau hinaan di media sosial yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sayangnya, hal ini sering terjadi dan banyak orang yang tidak sadar bahwa tindakan mereka termasuk cyberbullying. Selain itu, teknologi digital juga dapat menurunkan kesehatan fisik, seperti mata lelah karena terlalu lama menatap layar, kurang tidur karena bermain HP sampai larut malam, dan kurangnya aktivitas fisik. Untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang tadi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengatur waktu penggunaan media sosial dengan membatasi screen time. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada tugas dan kegiatan produktif lainnya. Yang kedua, meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan memahami informasi, memverifikasi sumber, dan bersikap kritis terhadap konten yang kita temui di internet. Yang ketiga, menjaga keamanan data pribadi. Kita bisa mulai dengan menggunakan password yang kuat, tidak membagikan OTP ke siapapun, menghindari klik link sembarangan, dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keempat, menerapkan etika siber. Artinya, kita harus berhati-hati dalam berkomentar, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menjaga sikap sopan saat berinteraksi di dunia digital. Kesimpulannya, teknologi digital memberikan manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, seperti kemudahan belajar, komunikasi, dan peningkatan produktivitas. Namun, di sisi lain, teknologi juga membawa risiko seperti kecanduan, penyebaran hoax, dan ancaman keamanan data. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat kita rasakan secara maksimal. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.